Bang, kalau anak lu homo gimana Bang? Langsung pertanyaan kembali lagi di Kebanyakan Teori. Podcast Kebanyakan Teori teman-teman. Kebanyakan teori lu. Bang, kalau anak lu homo gimana Bang? Langsung pertanyaan Iya, langsung menurut lu gimana? Langsung aja ini. Langsung aja. Kalau lu nih punya anak udah lu besarkan dari bayi, terus dia akhirnya jadi anak-anak remaja, pas ternyata dewasa lu baru tahu. Oh, biasanya dia ada ini Dia apa homo. namanya? Coming up apa namanya? Nih, coming out. Nggak coming out. Coming out dulu kan? Bahkan nggak coming out, Oh. lu taunya di luar. Oh, jadi gua bukan tahu gara-gara dia coming out tuh. Karena banyak banget kan sekarang orang-orang dunia viral ya kan. Oh. Jadi ceritanya lu baru tahu ketika anak lu viral itu anak lu ya anggap aja misal ciuman gitu. Ini merujuk pada kasus PNJ kemarin ini ya. Gua nggak nyambut lah. Lu gimana anak lu homo? Gue ya. Apalagi taunya bukan dari dia ya. Ya taunya dari dunia. Gue kaget dulu pastinya. Kaget. Karena kan gue kenal lah anak gue gitu kan. Iya. Bisa dideteksi nih tanda-tandanya nih tertariknya sama yang cewek apa batangan gitu kan. Kan masih bisa kelihatan lah. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba dia kayak gitu, ya gue kaget dulu. Kaget. Oke. Pertanyaan sebelumnya adalah untuk mengelaborasi ketika anak tuh homo tuh sebenarnya salah siapa sih? Kita baru tahu pas dia gede. Itu tuh jadi salah siapa? Salah siapa? Iya menurut lo. Pertama lu harus cek dulu itu menurut bapaknya salah apa enggak. Oh, itu loh. Iya dong. Cek itu dulu. Siapa tahu orangnya kelewat apa istilahnya? Open minded, Open minded ya kan. Kita nggak tahu Lu soal itu. nganggap kayak ya udah itu biasa aja. Ya kan orang Iya. tiap bapak tuh pasti punya lah ya blueprint kepercayaan masing-masing. Betul. Belum tentu dia menganggap itu masalah soalnya. Oh iya, belum Kalau tentu. misalnya itu menganggap itu masalah. Kalau itu menganggap suatu masalah. Nah, kalau dia menganggap itu masalah, terus itu salah siapa ya kan? Iya. Salah siapa ya? Sulit. Itu masalah nih. Nah. Waduh. Wah, salah siapa nih? Sampai sujud-sujud misal ya. Sujud-sujud ya kan, habis itu itu kan berarti merasa bersalah ya kan. Iya. Itu salah siapa? Kalau menurut gue, kalau misalnya orang yang memang tertarik sama sesama jenis itu, memang udah ada bibitnya memang. Ini kayak ini ya, kayak anggrek gitu ya maksudnya ya? Ada bibit. Bibit. Jadi Maksudnya? dia tumbuh tuh dengan potensi tersebut. Oh. Menurut gue. Menurut lo? Menurut gue. Gue cukup Itu percaya. bukan, itu nature ya, bukan di nurture berarti kalau menurut lo? Pasti ada kombinasi. Ada kombinasi. Tapi kalau emang itu kejadian, maksudnya sampai beneran tertarik, apalagi saling kokop-kokop gitu. Actionnya kan, yang ngeri kan bahasannya itu. Iya. Nah itu kalau udah sampai kayak gitu, gue rasa pasti ada bibitnya tuh. Iya, tapi gue lebih masalah sama ini, sama anak-anak yang kita bisa jadi orang tua tuh, dia jadi homo, tapi sebenarnya lebih cocok pegang pasar, tau gak sih lu? Megang pasar ya. Kayak Yang kayak ini kalau seumpama dibentak dikit ya, digertak dikit suaranya itu bisa megang tanah abang gitu. iya, iya. Biasanya komen netizen selain itu juga kayak itu yang sebelah kiri ditunggu nyangkul gitu kan biasanya. Gue tunggu ini nyangkul di sawah gitu Nah kan. itu gimana ya bapak-bapak yang tahu anaknya mukanya garang tapi memilih? Iya itu jadi kalau menurut gue di situ pertama tadi kan kesalahannya itu pasti memang ada di takdir yang nggak bisa diubah nih. Ada porsinya di situ gitu kan. Tapi pasti selalu ada faktor si nurturingnya gitu. Nurturingnya. Kayak Itu- dari lingkungan. Pasti ada, faktor lingkungan pasti ada. Karena kan gini, orang kan lahir di dunia ini nih, di Indonesia misalnya, udah pada posisi di mana ya LGBT ini dianggap penyelewengan. Penyelewengan. Udah ngomong penyelewengan aja menyeleweng gitu ya. Ngomong Iya. penyelewengan aja nyeleweng. Iya, Nah, iya. itu makanya dia di situ pasti akan ada respon kan kayak oh nih kenapa nih misalnya selewongan. Iya. Ada penasaran, maksud gue gitu, ada penasaran. Nah, kan kalau misalnya lingkungannya emang mendorong dia untuk cobalah. Kalau penasaran cobain aja gitu kan. Pasti dia jadinya action tuh. Ya. Tapi kalau misalnya dia menganggap kayak enggak lah.
cewek udah menarik kok, udah cukup kok, gue nggak perlu lagi dia penasaran. Iya, oke. Sekarang baru lu jawab. Lu kaget nih. Kaget ya kan? Kok anak saya homo? Iya. Lalu apa reaksi berikutnya? Saya Setelah wadalah? Iya, wadalah gitu ya kan? Kaget gitu kan? Kaget. Kaget. Nah, abis itu apa? Abis itu ya, Ya, apa yang Anda katakan? Anda tahu dari internet atau dari dunia? Waduh. Viral. Iya. Anda dipanggil. gue langsung menenangkan istri dulu. Iya juga ya. Iya kan? Iya bener. Iya dong. Kalau jujur kalau gue dalam- nggak segitu paniknya memang. Gue kan kaget doang. Tapi abis itu gue kan langsung mikir, wah ini respon keluarga yang lain gimana nih? Gitu. Jadi gue menenangkan. Lu nggak akan dulu. begitu kaget? Enggak, kagetnya kaget karena gue taunya bukan dari dia aja. Gue justru kagetnya itu. Oh. Kok dia segitu nggak percaya sama gue sampai nggak bilang-bilang. Kok lu bisa plot twist ya anak lu yang Iya. bertahun-tahun bareng lu? Perasaan gue meluangkan waktu nih untuk kenal sama lu, kok lu nggak segitu percaya berarti lu sama gue? punya bayangan bahwa lu adalah orang tua yang membersama anak lu tiap hari. Iya, harusnya kayaknya lu nggak ada bayangan bahwa lu akan merantau jauh bertahun-tahun terus tiba-tiba ladalah gitu. Lu nggak ada bayangan itu. Iya, maksudnya kalau misalnya di luar-luar juga kan, atau di sini juga lah ada istilah come out tadi kan. Iya. Tadi kan kita ngomongin situasi ini bukan diketahui dari canon event, Iya, ya iya. kan? Ini perlu Canon eventnya itu bukan dari dia come out, tapi dari gua yang tahu dia kayak gitu. ini perlu digarisbawahi dulu bahwa video ini kita nggak pernah tahu ditonton oleh siapa, oleh golongan siapa. Iya. Kita tidak membahas moral benar dan salah. Gue yakin tiap orang udah punya keyakinan masing-masing. tapi garis bawah yang mau gue kasih tahu bahwa ini tuh kalau semua ada orang yang percaya bahwa ini salah ya kan, ya kan bapak-bapak yang percaya ini salah. Yang paling ironi adalah ketika dia tahu anaknya begitu dari internet, tapi tiap hari di rumah. Maksud gue kalau bapaknya merantau oke lah. Iya. Bapaknya di kapal oke lah, maksudnya kalau sumpah mah, dia tiap hari di rumah, berarti seberapa heningnya dia sama anaknya coy. Nggak pernah ngobrol. Atau justru seberapa berisiknya bapaknya ketika ngeliat kejadian itu. Jadi ngeliat bapaknya misalnya Setiap hari berarti dia berisik gitu. Enggak, jadi ketika setiap misalnya nih dia kan membersamai anaknya nih. Iya. Terus jadinya dia tahu nih bapaknya tiap ada homo ketangkep gitu kan. Selalu responnya, wah nih anak dajal gitu-gitu misalnya. Padahal sebenarnya Jadi dia kayak wah ini kalau gue kayak gitu juga mati nih gue gitu. Jadi dia nggak ngomong. Gue harus main cantik nih. Iya kan? Itu akhirnya menciptakan personality homo yang mindful. Biar nggak ketahuan. Gini. Setiap mau melakukan tindakan kan ambil decision making kayak Iya. gini. Tarik nafas sebelum bapakku ketahuan. Atau nggak bocor dari emak kan bahaya juga. Oh, dia nggak keras sama ibu Nggak ya. kalah, kan? iya, nggak kalah Tapi bahaya. ternyata walaupun satu ranjang, bapak sama ibu bisa nggak beda prinsip? Bisa bapaknya? banget. Bisa. Bisa banget dong. Seru juga. Ya kan beda pilihan politik aja udah banyak terjadi. Dalam satu ranjang. Satu ranjang. Wajir. Bisa. Kebayang. Bisa banget. Gimana kalau seumpama yang satu percaya Anies, yang satu adalah voters 80%. Satu kasus. Habis itu, Ada aku tuh. percaya MBG. Hah? Ada pasti Anjir, selek-seleknya. bisa ya? Iya. Gue rasa nggak bisa sih kalau sekarang. Gue rasa sekarang udah polarisasi banget gitu. Bisa aja. Bisa ya. Namanya orang kan lu nggak ada. Jadi gini, pilihan orang ya. Ketika memilih memilih pasangan itu kan prioritasnya beda-beda. Wah anjir, kali ini gue mendukung ini tren dead cancelled. Dead cancelled. Iya. Nah iya kan? Iya. Dead cancelled belum Dia tentu. dia pakai kemeja biru pas 2023. Iya. Iya kalau Bisa gua. Iya. Gue kesel sama tren itu anjrit, sumpah. Iya. Tapi kali ini gue setuju itu mau memfilter pasangan. Memfilter pasangan. Kayaknya lu harus deh, sumpah. Kan biasanya ada 5 hal yang perlu diomongin ketika hendak menikah. Finansial, kira-kira fantasi dalam ranjang seperti apa, pengen membangun keluarga seperti apa, ya kan? Abis itu kepercayaan, sama keluarga, ya kan? Keluarga lu seperti apa, bla bla bla. Iya. Tambahin satu. Dia apa namanya? Membenci Prabowo tidak? Itu Emang lu benci Prabowo? Gue nggak benci. Gue mengkritisi. Enggak, gue juga nggak benci lah. Gue nggak benci lah. Sayang kita sama Pak Prabowo luar biasa. Iya, maksud gue. Walaupun yang sayang juga udah banyak. Nah, kita kan ngomongin tentang homo ya. Nah. Ya. Enggak ngomongin Prabowo, tapi Oke ya. enggak.
balik ke homo aja gitu maksudnya. Iya, ya, tadi Iya. kita sebagai orang tua. Kan lu berarti cenderung menenangkan istri. Iya, karena gue tahu dia pasti lebih panik. Iya. Dan ini disclaimer juga buat pasti yang nonton banyak amit-amit jabang bayi. Betul. Iya. Betul. Gue percaya, sumpah mak, kita ngomongin sesuatu, walaupun sesuatu itu buruk, itu tuh tidak serta-merta kayak doa. Kita kan, jangan Betul. Betul. Gue juga gak percaya itu. nanti jadi kejadian beneran. Pamali. Iya, cewek gue Fania tuh sering banget tuh. Fania tuh langsung sama gue ngomong kayak gitu. Gak mau, jangan bahas itu. Gak mau. Nanti kejadian loh. Itu istri gue gitu juga. Gue tuh kayak ngerasa kalau dia ngeluh kayak gitu, itu kayak pujian ke gue. Nah. Kenapa? Karena dia menganggap omongan gue sakti berarti. Iya, langsung dijabah gitu ya. Kayak nggak ada jarak tuh antara omongan lu sama gitu. dikabulkan gitu. Gue juga sesuatu orang yang gak apa-apa ngomongin apapun. Ya namanya kita risk assessment istilahnya. Ya, Meninjau. assessment. Loh, iyalah. Di depan kan nggak tahu. Kita menelaah nih bisa Iya. apa nih yang terjadi, apa yang terjadi. Bukan maksudnya doa. Kita kan justru jaga-jaga. Iya. Kan kalau seumpama ini ada neo terorisme ya kan. Apa Iya. lagi tuh neo Teroris yang baru. Dulu teroris tuh meledakan apa? Ada neo, ada teror-teror yang baru. Nah, ini ada neo ancaman yang baru nih di keluarga. Kalau dulu tuh mungkin ancamannya nakal, seks bebas, bla bla bla. Iya, Kita nggak pernah tahu nih neo-neo apa lagi yang akan kita temui ketika kita jadi orang tua, ya kan? Iya. Lu tahu nggak sih ada dari grup Pokemon, coy? Nah. Dari grup-grup tangkap Pokemon gitu. Enggak, Pokemon apa nih? Kartu atau apa? Oh, gua nggak Pokemon tahu. Go atau Gua baca sekilas aja di. Oke. Jadi dia ketemu di X Oke. Pokemon gitu. Iya, bikin iya, grup Pokemon. iya. Isinya ini, karena kan Pokemon tuh katanya, gua nggak tahu ya. Itu anime yang dari X sampai Alpha Tahu. nyatu. Iya. Emang iya? Ya karena kan itu dimulainya dari tahun 90-an. Buat nyari loli. Goblok lu. Gila nggak lu? Anak lu ikut komunitas Pokemon, ternyata bisa di-profiling sama pedofil. Pedofil ada yang main itu juga. Itu kan ancaman yang baru, ya kan? Ancaman baru. Neo threat, ya kan? Serem Iya, gitu. Kita harus iya. makanya kita menganggap omongan-omongan kayak gini adalah apa tadi bahasa lu? Risk assessment. Risk assessment. Ya, jadi kita Iya, hari ini akan membahas Pengaruh lingkungan. Enggak, apa sih mau yang dibahas? kita bakal ngebahas tentang ini judul hari ini. Judul hari ini. Ya, pengaruh parenting terhadap orientasi seksual anak. Buset. Itu. Ini kita kan sebagai Jujur gua sendiri nggak nyangka judulnya begitu. itu guys. judulnya. Itu yang kita akan bahas, Bro. Kita akan membedah. Berat banget nih kita nih pembahasan nih. Ringan Lu lagi tapi seru minum banget. Ji. Kita Ini ngopi diajak dulu. ngomongin gila Iki. Oke lah. Pengaruh parenting. Tadi kan lu bilang ada nurturing. Ada Ketika nurturingnya. Nurture-nya ternyata mendorong bisa makin itu. Oke, gue langsung punya contohnya. Memilih sekolah anak. Itu kan powernya orang tua tuh. Oh ya. Ya, itu Jarang. anak tuh nggak punya hak prerogatif itu yang nentuin. Kalau orang TK tua. sih kayaknya belum bisa tuh anak kecil nentuin. Nggak bisa. Kalau perguruan tinggi boleh lah. Bisa sih sebenarnya kalau TK ya. Kamu mau di sini nggak bisa aja. Oh bisa, Kalau mau ditanya kayak gitu. kayak Nawila. Iya. Tapi bisanya tuh dirasain dulu baru. Iya. Kayak nggak suka deh mah pas nyobain satu hari sekolah di situ. Iya. Kebanyakan orang tua itu kan pasti dia memilih sekolah tuh berdasarkan value atau nilai yang dia anut. Dan kayaknya anak kecil yang masih bisa memilih TK itu yang orang tuanya mampu. Iya. Kalau seumpama kayak gua zaman kecil ya di TK-in aja syukur. Soalnya gua nggak di TK-in. Betul. Langsung betul. SD. Iya. Oke, dipilihin sekolah. Set. Iya, dipilih sekolah nih kan. Nah, pemilihan sekolah anak ini itu kan emang pasti didasarkan pada si ideologi atau kayak idealnya nih orang tua tuh pengennya anaknya kayak gimana kan? Iya. Kayak lu pasti ada temen-temen lu yang anaknya tuh di sekolahinnya tuh yang emang sekolahnya pakai bahasa Inggris. Bilingual. Bahkan bukan bilingual lagi, dia bahasanya Bahasa Inggris. lebih lancar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia tuh anak-anaknya. Yang kalau ada ngomong, tuh teman-teman kalau gua kayak ngomong bahasa gitu. Indonesia jadi kayak Aska gitu. Aku suka makan. Betul. Betul. Iya, gue gedek sama ini anak-anak artis yang kalau ngomong bahasa Indonesia gagu. Kesel gue jujur. Lu marah lu? Kesel aja, kesel. Berarti lu marah kesel dong sama orang kampung yang ngomong bahasa Indonesianya jelek. Enggak kalau itu. Padahal sama loh itu. Sama ya konsepnya. Sama menurut gua. Karena ya dia hidup di lingkungan yang kayak gitu.
terus lu minta dia untuk ngomong bahasa asing yang dia nggak biasa. Oh mungkin gue iri sama ekonominya. Gue ya, tapi itu maksud gue kayak orang-orang kayak gitu gue yakin pasti punya dendam pribadi tuh di waktu kecilnya, atau paling Enggak, ini yang mana nih? yang memilih anaknya untuk sekolah di sekolah bahasa Inggris. Gue pengen sekolahin anak gue di sekolah internasional karena dulunya ternyata dia di sekolah negeri, sekolah impres. Iya, Jelek. dia ngelihat kayak teman-temannya yang pada sekolah mantep-mantep bahasa Inggrisnya jago-jago, ya kan? Gue nggak mau anak gue kayak gitu. Gitu kan? Gue kesindir. Bener kan? Apa coba kesindirnya? Ya itu, gue kayaknya ada niatan itu. Pastilah. Lu juga gitu nggak? Iya, Kan- kalau bahasa Inggris nggak. Nggak, maksudnya lu pengen nyekolah anak lu di sekolah internasional atau sekolah yang lebih baik dari sekolah lu? Gue nggak sih. Gue biasa aja kalau untuk ke sekolah ya. Tapi gue memilih sekolah anak gue sekolah Islam. Karena dulu gue sekolah Islam. Oh, Kebetulan saya tidak trauma agama, jadi tidak seperti saya. sama. Dia sama aja. Enggak, soalnya bukan apa-apa, bukan nyindir lo, tapi beberapa orang yang gue kenal ketika dia dulu sekolah agama nih, ya berbasis agama lah, apalah, apa SDIT kah, pesantren kah, kan macam-macam kan sekarang formatnya. Mereka nggak mau nyekolahin anak di tempat yang sama kayak mereka dulu. Saya orang itu. Saya tidak akan menyekolahkan di sekolah. Iya. Ya, semua pesantren buruk. Saya tahu bahwa ternyata ada sekolah-sekolah MTS, MAN yang bagus, saya tahu. Iya, Man Incen Tapi itu. saya memilih sekolah yang jauh lebih Iya. diversity. Iya, iya. Kalau kayak gua sih masih percaya sama sekolah agama kan. Apalagi gua ngeliat kayak di Indonesia nih, Man Insan Cendikia itu sekolah top sekarang. Iya mah. tuh kemarin Lihat lu lihat temen-temen lu yang pada dewa-dewa di kampus kita di ITB itu banyak itu anak-anak tapi Incen. lebih sakit hati kalau dari sekolah yang semahal itu tiba-tiba lah homo juga. Tapi ya, kalau itu dia siket gue gratis, gak tau juga. Gak bayar sih, gak tau deh gue. Ini Udah agama-agama. gue ada pertanyaan. Mending anak lu apa namanya SD Impres tapi homo atau sekolah internasional tapi homo? Yang mana? Karena secara tempat lebih cocok dia di sekolah internasional. Secara tempat. Iya, secara cepat. Iya tadi karena kita lagi ngomongin lingkungan kan, Iya, faktor lingkungan kan. Tapi kayaknya ini kita yang nggak mau ya, misalnya kayak yang menganggap itu masalah ya. Kan ada kita tahu lah. Nah, misalnya kayak kalau semua kita menganggap itu masalah, misalnya mending di sekolah internasional tapi mahal. Iya. Atau yang mana? Oh maksudnya karena dia nggak itu masalah ya kan. Lu disekolahin mahal-mahal. Masih kejadian juga. Udah capek-capek, ya Allah. Ngasih yang terbaik buat lu. Iya. Buat gue itu bukan yang terbaik sih, tapi terngondek gitu. Gimana tuh? Nah iya, jadi kalau misalnya gua pribadi kan, karena tadi gua ngerasanya masalahnya tuh kalau misalnya homo tuh menurut gua masalahnya, gua percayanya masalahnya tuh selalu di tindakannya. Kan kalau misalnya di agama Islam lah ya, namanya seks di luar nikah itu emang bermasalah. Mau dia homo, mau dia enggak homo, itu bermasalah kan. Iya. Jadi ya udah gue konsisten aja itu yang dihukumin. Iya. Jadi yang masalahnya tuh yang melakukan itu di luar nikahnya gitu kan. Nah cuman kan pertanyaannya, emang homo bisa nikah? Nggak bisa. Jadi ya udah emang nggak bisa aja harusnya. Gitu kalau gue berpikirannya. Jadi kalau misalnya kayak gitu permasalahannya buat gue bukan di orientasinya dia apa, tapi kelakuannya terhadap orientasinya itu. Kan anak cucu lo kan berjalan kan, akan terus beregenerasi. Lo akan punya cucu, cicit dan lain-lain gitu. Ini perkiraan lo aja. Ini kita ngomongin probabilitas. Iya. Kira-kira dari keturunan lo, dari garis keturunan Viru desainer, entah itu garis keturunan yang keberapa, ada nggak yang kira-kira jadi ngondek, jadi homo? Kalau ngondek Homo, kan jadi belum homo, tentu jadi homo, jadi spesifik homo. Dalam garis keturunan lu, kita nggak mau amit-amit, tapi kalau buat lu ya, menurut gue pasti ada sih. pasti ada. Lu kayak gimana ya, tergantung kapan kiamat memang. Iya. Tapi kalau misalnya kiamat masih 1000 tahun lagi, ini masa 1000 tahun keturunan nggak ada, nanti nggak masuk akal buat gua kalau 1000 keturunan Berarti nggak ada. gua harus ya udahlah, oke gitu. Ya karena buat gua tadi selalu ada faktor naturalnya. Iya. Soalnya kan gua udah punya yang di atas. Masa Katanya nurun loh. ya.
Ada potensi itu ada ada di diri saya. Ada lah ya. Nah iya nggak jadi. Tapi saya tutup. Nah, kan Saya kunci. tidak di entertain. Tidak bukan di entertain. Kalau di entertain kan sadar kan, saya kayak saya tidak punya itu. Oh, iya. Nah, habis itu lupa sampai akhirnya saya tidak pernah menyukai Iya. itu. Gitu. Nah iya soalnya Gak bisa baca gua apa itu. buci. Anjir. Apa buci? Bro? Buci. Anjir. Gua nggak Oh iya tahu. lucu. Buci apaan? Buci itu cewek yang suka cowok. Cewek yang suka cewek. Oh, Cewek yang tahu kayak- gua. Anjing kenapa tulisannya buci? Anjing batch. Batch, tapi itu di Indonesia bilangnya buci. Oh, ngomongnya buci ya? Buci. Gua tahu gua, itu dia Tapi- kosakatanya di Indonesianya jadi gitu ya. Gue gini, gue punya teori. Kayaknya kalau semua gue tuh ya, gue tuh punya teman-teman berbagai ya kalangan. Gue juga punya teman Buci. ya, Lucu diksinya anjing. buci, homo dan lain-lain. Tahu. Tapi kalau di anak emang kayak gue kayak bukan orang tua yang punya kesabaran segitunya dan punya toleransi sebesar itu untuk wah gitu loh. Kalau gue ya, Wah, tuh apa? makanya gue akan kaget juga. Oh, lu gak kaget juga. Oke. Nah, papa udah ke kakek loh, udah toleransi udah habis di sana, udahlah gitu. Tapi kalau tadi teori lu pasti ada kemungkinan di anak cucu kita, kayaknya jangan pas gua Nggak, pasti. hidup, Iya. jangan pas gua hidup Iya, iya. gitu. Iya. Kalau bisa, Iya, iya. tapi ini gue punya teori. Teori gue adalah kayaknya kalau seumpama lu tahu anak lu Udah ada homo, kecenderungan. punya homo banget. Oh, lo kelihatan langsung. Homo pas udah gede, lu tahu entah dia confess, entah lu tahu dari dunia. Menurut gua itu sepenuhnya salah orang tua. Menurut gua karena ini kalau seumpama kita menganggap itu masalah ya. Iya. Ini kita berkali-kali ngomong kayak gitu. Kan gua punya teman, men. Iya, pasti followers gue juga bingung sama pendapat gue kayaknya. Ya, soalnya gini. Ya belum banyak yang muslim ya. Oke, karena gue pribadi, sumpah, gue ngerasa kenapa itu adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Karena nggak mungkin tiba-tiba dia Iya itu. seperti itu. Poinnya, dia nggak Ada mungkin tiba-tiba. tandanya. Nah, ini yang ngomong teman gue sendiri, dia seorang transgender. Bahkan udah trans. Nih, udah gue trans. sebenarnya punya teman tuh yang benar-benar akrab tuh cuman di hidup gue ya. Yang gue hitung tuh yang setelah gue hitung lu termasuk bang. Ada 6 orang yang gue anggap teman dekat. Teman dekat. Jadi ya teman kenal lah. Bukan teman akrab maksudnya kan gitu kan. Akrab lah. Iya. Ya, gue berteman. Iya. Gini. Eki mau bilang kalau teman akrabnya nggak ada yang gay teman-teman. Just to clarify. gue punya kenalan. Jadi kalau lu gay temennya Eki, lu bukan teman dekatnya anjing. lanjut gitu. Agak awkward. Pernah ditembak soalnya, Anjir lu. Gue pernah berteman sama dia dekat. Gue nggak tahu dia homo, terus dia nembak gue. Oh jadi pernah ada yang dekat aja. Iya. Iya. Curhat ya, tuh curhat gini. Lu kalau straight, lu punya sahabat homo, lu bingung nanggepinnya kalau dia curhat. Bingung. Apalagi kalau lu udah tahu kan. Ya kan misal kayak gini. Homo kan cenderung touchy kan, suka meluk gitu kan. Iya. Misal kayak lu berduka bang, gua kayak bisa gua megang punggung. Iya. Sabar bro. Nah. Tapi kalau homo ini nggak cukup. Masa cuma ditepok doang punggungnya? Lagi dong. Aku butuh lebih gitu. Walaupun sebagai seorang teman gitu kan. Kayak gue tangkap pas gini kepetok tiang bro. Enggak sih, nggak gitu maksud gue, enggak. Oke. Yaudah tadi lanjutin cerita lu. Enggak, gue harus Lu punya teman, lu punya semua teman. orang kayak gitu orientasinya ke mesum, gue tahu. Tapi maksud Iya. gue nih, kenapa tanggung jawab kita sepenuhnya? Si orang yang transgender ini bilang, kenapa dia ngerasain dia terjebak di tubuh laki-laki, tapi dia jiwa perempuan? Itu kata dia karena ternyata hormonal. Oh, Yang dibiarkan sama orang tuanya. Kalau kata dia. Nah, hormonal yang dibiarkan. Iya, jadi ternyata dia tuh testosteronnya tuh sedikit Oke. pas masih kecil. Itu tuh ternyata bisa dirangsang. Umur-umur sebelum itunya katanya dia bisa disuntik hormon tahu. tertentu. Betul, itu buat emang dia benar. katanya buat itu sekaligus abis itu di nurturing buat lebih menyadari bahwa dia laki-laki. Oke. Katanya, ini gue nggak tahu ini bener apa enggak, karena gue nggak pernah ngecek langsung, gue Iya. dengar langsung. Iya. Ini kesalahan pas masih kecil sih, gue nggak pernah ini katanya pas di luar negeri banyak banget itu tuh ada terapi seperti itu. Nah, cuma di luar negeri pun terapi-terapi yang kayak gitu tuh kontroversial. Kayak conversion therapy sebutannya tuh. Itu Conversion terapi. conversion Kayak maksudnya- Oh, terapi. Enggak, bukan yang suntik. Conversion terapi itu yang kayak mungkin ada terapi ngobrol, disadarkan kalau dia cowok gitu-gitu. Itu tuh
Marah tuh orang-orang pro LGBT pasti sama yang kayak gitu. Ya. Ya. Marah dia. Berarti Oke, kamu- anyway lanjut. Menurut temen lu Ya, dia kurang dia disuntik kurang hormon. disuntik hormon. Iya, sama kayak konsepnya dia tahu nih dari kecil kayak anak-anaknya udah mulai pendek-pendek kayak ucok baba, Oh, itu iya. bisa dirangsang pakai hormon peninggi. Betul. Gitu. Itu adek gua begitu. Oh, ada lu aslinya kayak ucok baba harusnya. 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 Oh, tapi itu dimanipulasi. Iya, disuntik. Berarti ada yang lu tuh termasuk rekayasa genetik gak? Rekayasa Maksudnya kayak itu gak? Kayak orang-orang di Avenger gak? nggak Atau kayak sampai di X-Men. nggak sampai bisa nembak laser matanya sih. Oh, berarti dia bukan mutan ya? Bukan mutan. Nggak cuma ditambah hormonnya aja. Nah kalau kayak gitu tuh dia ciptaan Allah atau ciptaan Allah kolaborasi dokter? Ciptaan Allah juga. Tapi kolaborasi dokter. Berarti kayak kalau di Instagram tuh akun Allah sama collab gitu sama dokter. Terlalu berbahaya menurut Gue nanya, gue nggak tahu. Secara teori, Lah, kalau misalnya logika lu begitu berarti Apakah- semua orang yang udah divaksin bisa collab juga itu kan ya? oh berarti collab. Oh enggak, Kalau emang kayak gitu bisa Nggak, kalau kayak kalau gitu. bentuk naturalnya dia nih tanpa ada pengetahuan sains itu dia bentuknya mini gitu kan, maksudnya kayak bonsai. Nah, ketika apa namanya Disuntik hormon. Disuntik hormon. di hormon, Nah, itu kan dikasih pupuk ya. pupuk. Apa sih? Tumbuhan banget nih. Pupuk. Iya anjir. Enggak, hormon. Gua nggak tahu. Hormon. Suntik hormon. Iya. Suntik hormon. Iya. Itu kan tos gitu. Dan gue tuh kayak masih pikir sel buah yang kayak Ada gua di sini tabung. suntiknya. Sel tabung itu pembuahan tabung yang benih terus habis itu tara jadi bayi gitu. Yang dokternya milihin sel buah sama spermanya. Anjir itu Allah collab sama manusia apa gimana gitu gue mikirnya. Iya. Lu bingung kayak ini ciptaan Allah apa ciptaan manusia Gue gitu. percaya itu ciptaan Allah, tapi Oh, manusia masuk nggak untuk collab? Ini gue bisa punya hak buat iya. kayak gini. Soalnya kan dulu tuh ada salah satu orang Amerika yang mau dia seorang pastor kalau nggak salah. Dia bilang kayak bahwa bahkan pisang selembut bahkan dia ngomong bahwa manusia tuh premisnya adalah manusia tuh adalah center of the world. Iya. Pisang tuh bahkan diciptakan Tuhan buat manusia. Gripnya aja enak dipegang, gampang dikupasnya, dan nggak ada biji-bijinya, langsung bisa ditelan. Dan ternyata pisang yang bentuknya kayak gitu, itu direkayasa sama manusia biar bisa seindah itu. Karena pisang yang asli, Seenak pisang itu yang liar dimakan. itu banyak biji-bijinya dan Betul. besar-besar. Betul. Terus habis itu jadi meme lah. Iya. Si itulah orang itu yang berusaha membuktikan Tuhan pakai pisang. Terus dia bilang pisang itu yang kita sentuh hari ini itu ciptaan manusia kolaborasi sama ciptaan Allah kolaborasi sama manusia. Nggak sepenuhnya ciptaan Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya di tumbuhan itu ya, segala macam makanan dari tumbuhan yang kita ambil ini itu memang sangat-sangat Direkayasa. mungkin udah melewati rekayasa ya ribuan tahun. Nah, Jadi dari zaman orang yang mikirnya udah yang kayak apa Nah, namanya? nah sekarang- suntik-suntik gitu ya. Kan suntik kan itu udah masuknya mikro gitu. Ya, tadi kan kita ngomongin Sun Pride. Nah, kalau adek lu Iya berarti ya kolaborasi juga pasti. kolaborasi. Karena menurut gua orang bisa hidup di zaman sekarang ini udah pasti ada campur tangan manusianya. Oh iya. Dengan live- ya kalau sama gua itu ciptaan Allah sepenuhnya. Gua cuman dibantu suster buat dikeluarin, tapi Allah Iya. Allah seutuhnya nge-create gue. Enggak, tapi ketika lu bisa sampai seumur segini, itu pasti lu pernah disuntik vaksin kan? Oh. Suntik vaksin itu kan bentuk rekayasa juga. Biar gua nggak polio, biar Betul, gua nggak apa. iya. Oh iya juga ya. Kenapa kemudian apa namanya? Direkayasa berarti kita sama. Iya, enggak kayak sebenarnya itu tadi kan ngomongin vaksin kan disuntik gitu Iya, ya, iya. kayak ngomongin molekular apa-apa. Wah, bener. Tapi kalau lu ngomongin tentang kenapa kemudian populasi manusia bisa meledak sekarang selain karena vaksin, itu juga karena kebersihan doang, sesimpel air bersih lebih banyak gitu-gitu. Itu kan sanitasi yang lebih Sanitasi, bagus dan lain-lain. iya. Berarti orang-orang yang jadi homo gitu. Habis itu ternyata dia nonton propaganda terselubung itu dari subliminal message dari Disney tau gak sih kan ada Tahu. Aladdin tapi ternyata Iya. bentuknya kayak titit. Oh iya. Berarti itu dia homo by Allah dan by itu ya manusia juga. Ya itu makanya tadi kan selalu ada apa namanya? Nature-nya ada. Nature kan kita ngomonginnya yaitu emang dari awalnya udah ada potensinya, terus nurturing-nya, lingkungannya juga ada. Wow, nice bro, nice. Pasti ada. Kalau menurut gua gitu. Iya. Ada beberapa orang muslim yang menganggapnya itu semua pilihan. Sama ini
Tapi menurut gua nggak semua pilihan, karena apa, di hewan juga ada yang homo kan. Iya. Iya. Tapi kalau di hewan ada yang homo tuh ini ya. Ada nggak sih yang homo tuh kayak misalkan kalau sama homo tuh kan punya logat ya, punya dialek. Saya gitu. Nah, meong tuh ada meong. Ada nggak sih yang logat? Ada. Beda gitu. Pasti ada. Kayak jangan kedin dong gitu. Itu kayak suara au. Au gitu. Macan kalau sama G itu suaranya beda nggak? Gitu ya. Beda buat macan lain. Iya gitu. Ada. Nggak yakin. Nggak, tapi nggak tahu deh Nah, gua. kalau ikan ada yang ngomong nggak? Ikan ada yang ngomong nggak? Ikan gua nggak tahu. Tapi kalau lumba-lumba ada. Lumba-lumba ada yang ngomong? Tapi lumba-lumba memang bukan ikan sih. Kan dia mamalia. Oh iya, bener-bener. Iya. Nggak ada lumba-lumba asin. Lumba-lumba asin. Ikan Oh, asin. Ada kali kalau misalnya ketangkep mah. Diasinin. Dijadiin ikan asin anjing. Masih ada lumba-lumba asin yang dipepes gitu. Orang lapar apa aja dimakan, bro. Tapi dikasih garam. Iya. Dijemur. Iya. Paus aja bisa jadi Bukan asin. lumba-lumba asin ada. Diasinin. Jadi lu nggak tahu bentuknya, nggak lumba-lumba lagi karena kan gede. Oh jangan-jangan gue udah pernah makan ya? Iya, siapa tahu dipotong-potong kan diasinin. Anjing, ya, jangan-jangan ikan asin yang gue makan itu lumba-lumba yang pernah kerja di Ancol. Dulu punya nama gitu kan. Dia sebelum lauk pauk dia tenaga kerja. pensiun jadi lauk pauk. Masa ada orang beli warteg belinya di Kemenaker gitu. Tapi iya kan ada bentuk ikan asin yang bentuknya ikan. Iya. Ada yang potongan daging doang tuh. Anjing kayak tongkol, iya bener-bener tongkol asin bener bro. Iya, Bener, anjir bener. Tapi ini juga parenting. Orang tua yang membesarkan anak dengan trauma. Dia tuh nggak pengen punya anak laki-laki karena laki-laki menurut dia tuh kasar bla bla bla. Jadi dia Tapi kan berharap dia nikah anaknya sama perempuan. bapaknya, maksudnya gimana? Ya gue nggak tahu sih. Akhirnya dia punya Masa anak. setrauma itu sama laki-laki? Bukan trauma, dia punya ekspektasi terhadap anaknya. Terus dia dapatnya anaknya tidak sesuai ekspektasi. Terus dia membesarkan anaknya. Iya, dengan ekspektasinya. Jadi laki-laki tapi dibesarkan Perempuan. dengan gaya-gaya ini apa namanya? Sepakat. Perempuan. Lama lagi gue mikir. Enggak, atau bahkan kejadian kebalikannya juga ada kan yang kayak dia ekspektasi banget sama laki-laki, bahkan nama anaknya dikasih nama laki-laki Iya, gitu kan. bener. Tapi cewek. Ya, sebenarnya kan ini. Oh Iya kan? Bener bisa. Terus Banyak. dididiknya jadi Nanda tapi tomboy. ternyata cewek ada kan? Cowok dong, Nanda. Nanda kan cowok kan, tapi cewek. Ada cewek. Cewek namanya Maksud Nanda. gua Gue Nanda. iya, maksud gua Nanda Tuh. itu ekspektasinya cewek nggak sih, Nanda? Iya kan, tapi cowok. Tapi enggak. Nah, Nanda lo. itu cowok. Nanda menurut lu cowok? Nanda menurut gua cowok. Ada cewek. Tapi ada cewek. Iya, menurut gua Nanda nama Nah, cewek. menurut gua Anis tuh cewek. Anis cewek, Anissa, Anis tuh cewek. Anissa cewek. Anis tuh cewek, Anis. Iya. Anis tuh cewek. Kalau Baswedan cowok. Itu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi lu sendiri gimana kalau anak lu homo, guys? Kita belum ngejelasin lagi ya si parentingnya apa aja. Tadi gua mau bahas tentang sekolah lagi nih ya. Tadi kan pemilihan sekolah nih. Gua Ya. pernah ada kasus nih ketemu ngobrol sama orang lebih tua dari gua lah. Anaknya udah sekolah, terus dicurhat lah. Anaknya tuh di sekolah internasional ya Ya. kan. Suatu hari dia curhat pernah anaknya itu ngobrol sama bapaknya gitu kalau nggak salah. Terus bilangnya kayaknya ini anaknya cewek. Dia ngomongnya kayaknya aku nggak tertarik sama cowok deh. Anjir. Kayak gitu. Wah, Itu anjing. dia langsung histeris, Iya. langsung nelpon pasangannya gitu kan. Gue lupa yang ini tuh bapaknya Yang atau lucu ibunya tuh, gitu. Ketika si suaminya ditelepon tuh dalam keadaan apa untuk ngomongin anaknya nggak suka sama Iya. itu Iya. lawan jenis. Iya. Maksudnya kalau semua dalam keadaan tenang, bla bla bla, oke lah. Maksudnya. Bapaknya lagi ditilang maksudnya. Habis itu nama masalah itu pusing ya. Pak, mana tadi? Anak saya homo anjir. Lu
pulang dulu gitu kan. Gue rasa sih orang-orang yang marah di jalan tau sih lo yang tiba-tiba kayak Ngebut-ngebutan. yang kayak disenggol dikit terus marahnya luar biasa. Gue Iya. rasa tuh anaknya baru ngaku homo gitu. Baru dengar kabar ya. Iya. Baru dengar kabar. Terus Kenapa dia ya? panik gitu. Iya karena kalau kenceng nggak terlalu nggak keberat berak ini. Kenapa Iya. ya dia marah segitunya? Kadang marah itu kan gini. Gue rasa orang tuh yang marah normal tuh kayak misal marah tuh 100. Marah tuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 10. tahapan. Ada tahapan. Kalau tiba-tiba dari 1 terus tiba-tiba 100. Nah, lo harus curiga tuh kenapa bisa sampai 100? Tiba-tiba. Berarti baseline-nya dia udah 80 tuh kemarahannya dia tuh. 80 Ya kan? Dipantik gua dikit. rasa 80 tuh anaknya ngaku homo. Masuk akal. Masuk Ketoel akal. abis itu Iya. anjing mobil gua disenggol. Anak gua homo lagi. Udah. Gitu marah Udah dia. tuh, marah. Iya, benar. Iya. Masuk akal sih, masuk Apalagi akal. di Indonesia yang lebih banyak susah untuk menerima Aubimax. Makanya pindah dia ya. Makanya dia pindah. Ya kan? Maksud influencer di negara lain disenggol juga maksud. Enggak, kita kan nggak bilang Iya. tentang moral ini. Benar. Ya, Kita justru malah hitungannya buktinya biasa aja sama dia ya. Buktinya dia pernah pakai Holy Land, Nah. pegangannya dildo. Maksudnya mau gimana? Di Ngapain komennya, dia? di komennya di sini doang misalnya. Ngapain dia? Ya sudah lah. Iya. Baiklah, dia peduli Iya. negara. Ini ada lanjutan lagi ceritanya. Iya. Jadi Dia- gue lupa lah pokoknya intinya dia nelpon pasangannya ya kan. Terus abis itu mereka berdua langsung ke psikolog, Pak. Anaknya langsung dibawa ke psikolog. Mereka bertiga langsung. Maksudnya dia, orang tuanya sama anaknya itu langsung. Berarti dalam psikolog. suatu kasus ada anak yang bikin orang tuanya kaget kayak gitu. Yang paling diuntungkan tuh psikolog ya, psikolog anak. Benar. Dia punya keuntungan dari kejadian-kejadian seperti ini. Makin untung dia kayaknya. Iya, udah ke psikolog kan? Kesini makin untung. Akhirnya apa? Anaknya dipindahin sekolah dari sekolah internasional ini ke sekolah Islam. Oh, dari sekolah internasional ke sekolah Islam. Apakah itu solusi? Semoga aja ya. Semoga. Buat mereka kan masalah tuh. Iya. Terus tapi kocaknya gini. Jadi waktu gua dengar cerita itu kan, di kepala gua tuh kayak berkecamuk. Berkecamuk. Berkecambuk. Murka apa sih? Berkecamuk. Berkecamuk. Berkecimpok. Apa sih? Wah, lama-lama cipokan nih kita. Berkecamuk. Berkecamuk dia ya kan. Dia berkecamuk nih. Kayak sorry, maksud gua berkecamuk Iya, ya lu kan? berkecamuk. Ini kita Berapa menit nih kita ngomongin berkecamuk nih? Iya, 5 menit kita ngomongin kecamuk. Iya, gua berkecamuk. Iya, berkecamuk. Harusnya kan, ini kan orang tua kan yang ngomong. Iya. Harusnya kan orang tua milihin sekolah anaknya sesuai sama kepercayaan dia nggak sih Iya. gitu. Maksudnya kalau misalnya dia value-nya itu adalah kebebasan gitu kan, wajar gitu kan dia milihnya di sekolah internasional gitu kan. Pluralisme gitu. Iya. Kayak pengennya tuh sama orang-orang yang berbeda akrab juga Ya. gitu, nggak eksklusif. Ya. Yang mana itu nilai-nilai yang orang tua si anak ini pegang gitu kan. Jadi gua sentil lah pluralisme. gitu kan. Iya, tapi Kak, namanya milih sekolah kan sesuai ideologi orang tuanya gitu. Maksudnya kalau misalnya emang pengennya yang bebas Iya. kan ya wajar aja nggak sih kayak gitu. Tapi bilang kayak, iya sih, gue juga mikirnya yang bebas-bebas kayak gitu. Tapi nggak sebebas itu juga. Nah, itu tapi nggak sebebas itu juga tuh sesuatu yang nggak bisa ditakar ya. Ya, ternyata menurut dia kayak mungkin ya. Gue sih menebaknya, mungkin di zaman dia tuh banyak waktu dia beranjak dewasa, si orang ini beranjak dewasa, dia ngeliat banyak kasus-kasus intoleransi. Yang mana itu banyak dilakukan oleh orang-orang konservatif atau yang beragama itu kan. Iya. Beragama Islam nih kan banyak nih yang kayak Iya. ini intoleran nih gitu kan. Nah, dia nggak mau anaknya kayak gitu. Tapi gue rasa Dimasukin ya, sekolah internasional. gue juga pengen nyekolah anak gue ke sekolah internasional, tapi punya spektrum tertentu. Jadi kan itu kan menurut gue kita bisa atur spektrum ya kan ya, maksudnya harusnya ya. Gue pengen nih anak gue mengenal pluralisme, tapi dia punya pandangan bahwa dia straight. Lucu, tapi memang kalau gue lihat di Indonesia ini orang-orang tuh bebas gitu kan, istilahnya bebas itu kan liberal kan. Iya. Tapi untuk urusan orientasi ini konservatif sekali.
Iya betul. Sangat konservatif sekali. Benar. Seks bebas, tapi orientasi nggak bisa bebas. Ya kayaknya kalau seumpama ada orang yang ketahuan open minded banget, ya bisa kayak living together kan sekarang juga lagi ramai ya. Betul. Tapi kalau seumpama cowok sama cowok kayak itu lebih gede. Tetap digebukin juga. Iya, gede. Nah, gue menanya, kira-kira kalau di PNJ yang ketahuan cuman cewek cowok gitu, serame itu nggak? Rame tetap menurut gua. Tetap rame. Rame. Bapaknya tetap sampai sujud nggak? Enggak. Berarti bapak ya setidaknya anaknya men-trigger bapaknya ibadah. Alhamdulillah. Ya. Jadi cerita ya. Gue nggak tahu tuh lanjutannya continue akan seperti apa di Iya. rumah, itu kan urusan domestik udah nggak tahu tuh. Ya, Maksud gue kita berharap yang baik-baik lah untuk mereka ya. Semoga tetap bisa Iya. diselesaikan dengan kekeluargaan. ya, Keluarga. kan dua keluarga. Iya, lucunya tuh banyak banget masalah kekeluargaan tidak diselesaikan secara kekeluargaan. Sengketa tuh. Ini Sengketanya kan kita berkepanjangan. keluarga nih. Udah kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Itu bisa diomongin ke orang-orang jauh, Yang bukan keluarga. ke polisi atau apa, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi banyaknya masalah keluarga, kita keluarga nih, Iya. tapi kita selesaikan pakai tidak kekeluargaan. Ya, gue berharap itu anaknya tidak diselesaikan di situ lah. Kasihan lah. Iya. Jangan sampai ran-ran yang tidak kekeluargaan ini. Ya, ini kita sudah memberikan ide-ide judul skripsi buat siapapun yang mau ngambil ini. Jadi kita tutup aja teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.